Berani benar, sumpah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen tidak akan menyerah dari tekanan Cina. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bersumpah pada Jumat lalu untuk mempertahankan kedaulatan negerinya dari tekanan Cina dengan angkatan udara yang solid di dalam negerinya itu. Tsai cukup yakin dengan armada pesawat tempur F-16 yang sudah ditingkatkan saat ia meluncurkan pusat pemeliharaan yang didukung Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan antara Taipei dengan Beijing. Melansir Reuters pada Jumat 28 Agustus 2020, latihan militer China dan Amerika Serikat yang sering di wilayah Taiwan meningkatkan kekhawatiran konflik yang dipicu oleh krisis atas Taiwan yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya sendiri. Dibutuhkan kemampuan pertahanan yang kokoh, tidak tunduk dan gentar untuk mempertahankan kedaulatan Republik China dan menjaga perdamaian dan juga stabilitas regional, kata Tsai dalam upacara pembukaan pusat pemeliharaan pertama Taiwan di pusat kota Taichung untuk F-16 yang paling canggih. Republik China adalah nama resmi negara Taiwan. Tsai mengatakan hubungan angkatan udara tersebut menandai tonggak sejarah dalam perjalanannya selama bertahun-tahun untuk membangun industri pertahanan Taiwan. Waktu yang dibutuhkan untuk perawatan jet akan sangat dipersingkat dan ketersediaan akan ditingkatkan secara signifikan, memastikan kekuatan tempur angkatan udara di garis depan, kata Tsai. Tsai mengeluhkan latihan militer Cina yang meningkat dan pada Kamis 27 Agustus lalu memperingatkan tentang risiko konflik yang tidak disengaja. Hubungan itu dipimpin oleh pembuat senjata Amerika Serikat Lockheed Martin Corp dan Taiwan Aerospace Industrial Development Corp atau AIDC adalah contoh terbaru kerjasama militer antara Washington dan juga Taipei. Amerika Serikat tahun lalu menyetujui penjualan jet tempur F-16 senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 116,9 triliun ke Taiwan. Sebuah kesepakatan yang akan membawa armada F-16 pulau itu menjadi lebih dari 200 jet yang terbesar di Asia. Presiden AIDC Ma Wan-jun mengatakan bahwa hubungan tersebut akan melayani jet untuk Angkatan Udara Taiwan dan bahwa perusahaan berencana untuk memperluasnya sebagai pusat pemeliharaan untuk F-16 di wilayah tersebut. Dia menolak untuk menjelaskan lebih lanjut. Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, tetapi merupakan pendukung dan pemasok senjata internasional utama negara itu. China mengatakan bulan lalu akan memberi sanksi kepada Lockheed Martin karena terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan. Bagaimana menurut Anda, apakah Taiwan benar tidak akan pernah menyerah atas tekanan China? Di sisi lain, tegas, prajurit Taiwan siap hadapi perang lawan Cina sampai is dead. Pernyataan mantan Wakil Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA, Laksamana James Winfield, ternyata telah diterjemahkan pemerintah Republik Cina atau Taiwan. Pernyataan Winfield bahwa militer Cina bisa menghancurkan Taiwan hanya dalam 3 hari justru makin mengobarkan api perlawanan. Dalam laporan FIFA militer sebelumnya, Winfield menjabarkan analisa terkait strategi serangan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA terhadap Taiwan. Winfield yakni betul armada militer Cina sudah memperhitungkan dan tak akan membiarkan pasukan militer Amerika Serikat datang membantu pasukan Taiwan. Ternyata Kementerian Pertahanan Taiwan mendengar prediksi yang ditulis Winfield di US Naval Institute. Skenario serangan militer Cina ke Taiwan dimaknai dengan persiapan pasukan dan armada tempur Angkatan Bersenjata Taiwan atau ROC Armed Forces. Tanpa menunjukkan ketakutan, Kementerian Pertahanan Taiwan dengan tegas menyatakan akan menghadapi agresi militer Cina sampai prajurit terakhirnya jatuh sampai titik darah penghabisan. Berani untuk bertempur dan bertarung sampai tentara terakhir, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Taiwan.
Sementara itu dalam laporan lain yang diperoleh FIFA Militer dari Reuters, latihan perang yang dilakukan militer Cina di 3 wilayah laut dalam 3 minggu terakhir adalah persiapan untuk menghadapi lawan yang datang dari 3 arah secara bersamaan. Pernyataan itu dilontarkan oleh pakar militer Cina Profesor Ni Lexiong, mantan guru besar ilmu politik dan hukum Universitas Shanghai. Lexiong menyatakan hal tersebut karena latihan tempur skala besar ini adalah yang pertama kali dilakukan militer Cina dalam waktu yang sama. Dengan melakukan latihan secara bersamaan di 3 lautan, berarti Cina sedang menguji kemampuannya untuk melawan musuh yang datang dari 3 arah secara bersamaan. Misalnya dari Taiwan, dari Jepang, dan Amerika Serikat dari selatan, kata Lexiong. Secara historis, intensitas latihan tempur yang meningkat adalah predikator yang jelas, ucapnya. Di sisi lain, Cina juga memperhitungkan kemungkinan campur tangan militer Amerika Serikat menyikapi hal itu. Kementerian Luar Negeri Cina juga bersikap tegas untuk menghentikan seluruh intervensi asing yang masuk. Kami memiliki tekad dan kemampuan untuk menghentikan aktivitas apapun yang bertujuan untuk memisahkan Taiwan dan Cina, bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu menyebut Cina sedang meningkatkan kesiapan militer menyusul lonjakan latihan di dekat pulau yang dianggap Beijing sebagai miliknya. Melihat tren jangka panjang, Cina tampaknya secara bertahap meningkatkan kesiapan militernya terutama di udara atau di perairan dekat Taiwan, kata Wu pada hari Rabu lalu. Taiwan telah mengeluhkan peningkatan kegiatan militer Cina di dekat pulau tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Beijing belum meninggalkan penggunaan kekuatan untuk mengendalikan pulau demokratis itu. Apa yang sedang dilakukan Cina sekarang adalah terus meningkatkan kesiapan untuk menyelesaikan masalah Taiwan. Ancaman sedang meningkat, ujar Wu. Beijing secara rutin mengatakan latihan seperti itu bukanlah hal yang aneh dan dirancang untuk menunjukkan tekad Cina guna mempertahankan kedaulatannya. Kementerian Pertahanan Taiwan pada Juni melaporkan 8 insiden institusi pesawat militer Cina di zona identifikasi pertahanan udara, di mana jet Taiwan memberikan peringatan radio untuk mengantarkan para penyusup keluar dari wilayah udara. Wu mengatakan gangguan seperti itu terjadi hampir setiap hari pada Juni dan jauh lebih sering daripada apa yang diungkapkan pemerintah kepada publik. Dia mengatakan Cina juga telah melakukan beberapa serangan militer terhadap Taiwan. Perilaku ini membuat kami khawatir, kata Wu, menambahkan bahwa Taiwan memperdalam hubungan keamanan dengan sekutu, termasuk Amerika Serikat yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, tetapi merupakan pendukung internasional terkuat dan pemasok senjata utama. Wu mengatakan menyerang Taiwan bisa menjadi kambing hitam yang sangat nyaman bagi pemerintah Cina untuk mengalihkan tekanan domestik yang sedang berjuang dengan ekonomi yang melambat cepat di tengah pandemi COVID-19 dan gelombang banjir saat ini. Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen yang memenangi pemilihan ulang pada Januari dan berjanji untuk membela Cina telah menjadikan modernisasi militer sebagai prioritas. Pulau ini meluncurkan peningkatan belanja pertahanan terbesar dalam lebih dari 1 dekade tahun lalu. Pekan lalu Taiwan melakukan latihan tembakan langsung yang menyimulasikan penolakan pasukan penjajah. Tsai mengatakan latihan itu menunjukkan tekad mereka untuk mempertahankan pulau itu.